Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Kisah, siapa yang tidak kenal dengan nama Jenderal Sudirman? Namanya tetap harum sampai kini. Ada banyak sisi lain dari Jenderal Sudirman. Ia adalah seorang ustadz, ulama, dan pahlawan bangsa yang besar. Jenderal Sudirman lahir pada tanggal 24 Januari 1916 di Purbalingga. Sejak kecil Jenderal Sudirman punya jiwa sosial yang tinggi. Semasa mudanya, Sudirman aktif dalam organisasi pramuka dan terkenal dengan sangat disiplin. Suatu sifat yang kelak akan menjadikannya sebagai jenderal yang besar. Sudirman termasuk beruntung. Pasalnya untuk zaman itu, tidak banyak yang bisa bersekolah sampai tuntas. Pendidikan terakhirnya adalah sekolah guru Muhammadiyah di Solo. Meskipun tidak sampai tamat, tetapi beliau tetap menjadi guru di Muhammadiyah Cilacap. Sudirman adalah seseorang yang sangat dekat dengan perjuangan Islam. Buktinya pada pertengahan tahun 1946, beliau mengunjungi Laskar Hizbullah Sabilillah di Surakarta yang sedang mempersiapkan kembali maju ke medan perang di Alas Tuwo dan Bugen. Pada waktu itu, diadakan pertemuan di rumah Kiai Haji Adenan di Tegal Sari. Kedatangan sang jenderal besar kontan makin nambah semangat juang anggota Hizbullah Sabilillah yang tengah bersiap berangkat ke medan perang. Jenderal besar Sudirman mengawali kata sambutannya dengan melantunkan ayat-ayat Al-Quran surat As-Saff ayat 10-12 yang kemudian diterjemahkannya sendiri. Hai orang-orang yang beriman, maukah kamu aku tunjukkan sesuatu perniagaan yang akan menyelamatkanmu dari siksa yang pedih, yaitu kamu yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya serta berjuang di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Sewaktu Belanda melancarkan agresi militer kedua, Jenderal Sudirman sedang sakit, tetapi ia menampik saran Presiden untuk tetap tinggal di dalam kota. Kurang lebih 7 bulan, ia memimpin perang gerilya di hutan-hutan dan gunung-gunung. Banyak penderitaan yang dialaminya, terutama penyakitnya sering kambuh dan tidak tersedianya obat-obatan. Pulang dari medan gerilya, karena masih sakit, ia tidak dapat memimpin angkatan perang secara langsung, tetapi buah pemikirannya selalu dibutuhkan oleh pemerintah. Saat menjadi pimpinan perang, Jenderal Sudirman selalu menanamkan kepada tiap anak buahnya sikap pantang menyerah. Hidup mulia atau mati syahid, itulah kata-kata dalam setiap pidatonya. Ayat-ayat Al-Quran yang menjadi idolanya adalah ayat-ayat Al-Quran yang banyak mengandung kata jihad, seperti surat As-Saff ayat 10 dan 11, serta surat Al-Baqarah ayat 154. Jenderal Sudirman juga sering meneriakkan takbir, Allahu Akbar, saat memimpin peperangan. Inilah kisah Jenderal Sudirman, yang membuktikan bahwa Jenderal Sudirman selalu memegang erat nilai-nilai agama Islam dalam kehidupan sehari-hari. Semoga kisah ini membawa pengaruh positif bagi kita semuanya, dan saksikan kisah lainnya hanya di channel Ekspedisi Al-Kisah.